Kalau mereka masuk Islam, kebaikan mereka tak hilang. Yang sedang kau hutangkan adalah Allah. Keluar dari aturan agama. Milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Quran. Kita kembali bertemu dalam Penyelami Rahasia Al-Quran. Dan seperti biasa di Penyelami Rahasia Al-Quran, kita akan membahas mengenai makna-makna yang terkandung di balik Al-Quran. Dan sahabat Al-Quran, di episode kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-Hadid, memiliki 29 ayat. Jadi mungkin memang kalau untuk jumlah ayatnya tidak begitu banyak, tapi makna yang terkandung di balik surah ini luar biasa. Kita akan membahasnya, sahabat Al-Quran, bersama dengan Ustadz Zamab Syarih Hasbulatain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini surah Al-Hadid, Ustadz, ya, kalau kita lihat poinnya ada banyak, padahal sebenarnya jumlah ayatnya tidak begitu banyak, begitu ya Ustadz ya? Oke, langsung saja di poin pertama, Ustadz, ini mengenai tasbih bagi Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini penjelasannya bagaimana, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Widya dan seluruh pecinta Al-Qur'an, tentunya surah Al-Hadid sesuai dengan namanya besi. Ya, dan tentunya surah ini dinamakan dengan nama ini karena di salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Kami turunkan besi yang di dalamnya terdapat kekuatan dan manfaat yang banyak untuk manusia. Tentunya sebenarnya kata hadid atau yang berarti besi ini disebutkan dalam Al-Qur'an 2 kali. Satu di surah Al-Kahfi, satu lagi di surah Al-Hadid. Tapi walaupun kata hadid yang diturunkan di surah Al-Kahfi turun lebih dulu, tapi surahnya nggak disebut dengan surah Al-Hadid. Nah, tapi di sini secara khusus Allah menamakannya dengan surah Al-Hadid karena ingin menggambarkan kepada kita fungsi besi yang cukup luar biasa, khususnya dalam membela agama. Karena hadid ataupun besi ini yang kemudian dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat senjata, untuk membuat perang, atau bahkan bahan baku yang penting dalam sekarang industri. Ya, hampir semua industri membutuhkan besi. Nah, jadi ingin digambarkan kepada kita maju mundurnya umat ini, tegaknya kedaulatan agama ini juga punya kaitan dengan masalah sebagaimana kita memanfaatkan besi yang Allah jadikan sebagai nikmat. Nah, kalau dilihat dari 29 ayat yang Allah Subhanahu wa taala paparkan di surah ini, sebenarnya ada satu tema utama yang menjiwai keseluruhan ayat yang ada di dalamnya. Surah Al-Hadid ini ingin menyampaikan satu pesan penting bahwasanya iman itu harus dibuktikan, bukan sekedar diklaim. Iman itu harus dibuktikan. Dan pembuktian iman harus dapat dilihat dari pengejawantahan nilai-nilai keimanan dalam ucapan, sikap, perilaku, dan perbuatan kita sebagai orang-orang yang beriman. Nah, kebanyakan kan orang ketika dikatakan beriman, ucapannya beriman, tapi perilakunya kemana? Ya, jadi seperti tidak sinkron antara klaim keimanan dengan pembuktian atas keimanan. Nah, untuk itu pertanyaan besar yang tentunya lahir di benak kita, bagaimana kita bisa mewujudkan iman yang sebenarnya? Itu pertanyaannya. Nah, ini yang dijawab Allah dalam surah ini. Nah, pembukaan surah bercerita tentang tasbih semua makhluk. Sebenarnya di sini bukan hanya sekedar tasbih semua makhluk. Allah ingin gambarkan tidak mungkin engkau akan dapat mewujudkan hakikat iman sebelum engkau mengenalku, kata Allah. Maka kalau kita melihat 6 ayat pertama dari surah Al-Hadid ini, di dalamnya terdapat 15 deskripsi tentang Allah. 15 deskripsi tentang Allah. Jadi
Bisa kita katakan, bagaimana kita beriman pada Allah kalau kita belum kenal? Ya, bagaimana kita cinta kepada Allah kalau kita belum mengenal Allah? Nah, dan sering saya katakan, sering sekali dalam pembelajaran agama kita, di sekolah, di rumah, ini ada satu kesalahan fatal yang sering terjadi. Kita lebih sering memperkenalkan Allah itu lewat perintah dan larangannya sebelum anak-anak kita, anak didik di sekolah, di mana, di masjid atau dimanapun mengenal sifat-sifat Allah terlebih dahulu. Coba bayangkan yang diperkenalkan pertama, Allah suruh kau sholat, Allah suruh kau puasa, tapi dia belum mengenal Allah. Dalam pengertian, kenapa aku harus sholat kepada Allah? Nah, disinilah yang ingin dijawab. Pertanyaan itu, bagaimana kita mengenal Allah? 15 deskripsi. Mulai dari pertama, Allah itu bertasbih kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ini sifat pertama. Nggak ada satupun makhluk di langit, di bumi, kecuali mensucikan Allah dari segala kekurangan. Kemudian yang kedua, dialah Allah, Al-Aziz. Al-Aziz artinya yang perkasa. Allah kuat, tapi kekuatannya tidak pernah digunakan untuk menzalimi hambanya, sekecil apapun. Hakim, Allah itu maha bijaksana. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Dan tidak ada satupun ketetapan Allah kecuali di dalamnya tercermin kebijaksanaan Allah. Kemudian, lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Kemudian, yuhyi wa yumit. Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha mematikan. Kemudian, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kembali lagi, Allah perkenalkan dirinya. Huwal awwalu. Dialah yang pertama. Nggak ada sesuatu yang ada sebelum Allah. Wa huwal akhiru. Dialah yang paling akhir. Ya, tidak ada setelah Allah sesuatu apapun. Wal zahiru. Dialah yang paling nampak. Ya, tidak ada yang lebih nyata daripada Allah. Wal batin. Dialah yang tersembunyi. Tidak ada yang lebih tersembunyi melebihi Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah maha mengetahui segalanya. Apapun yang ada, Allah maha tahu. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Kemudian deskripsi berikutnya, dialah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Sumastawa al arsh. Kemudian Allah yang mengatur segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Apa yang turun dari langit dan apa yang keluar menuju langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersamamu dimanapun kau berada. Wa huwa bima ta'maluna basir. Allah maha melihat apapun yang kau buat. Lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Wa ilallah turja'ul umur. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa huwa alim bidatis sudur. Allah memasukkan malam pada siang, memasukkan siang pada malam, dan Allah maha tahu isi hati para hambanya. Jadi 6 ayat ini saja sudah bisa membuat kita menggambarkan bagaimana sifatnya Allah. Kalau kita mengenal Allah lewat sifatnya, sebelum kita mengenal Allah lewat perintahnya, maka kita akan bersungguh-sungguh mengerjakan perintah Allah. Tapi kalau kita mengenal perintah Allah sebelum mengenal sifat Allah, kita akan mengakal-akali aturan Allah. Ya, makanya muncul cerita nikah, ada nikah Cina buta. Cerita ini seakan-akan Allah nggak tahu. Padahal kalau kita meyakini sifat-sifat ini yang 15 hal tadi, ya kita akan mengatakan, ya apapun yang ku buat, Allah la yakhfa alaihi khafiyah. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi dijelaskan mengenai Allah begitu ya, sifat-sifat Allah di 6 ayat pertama.
Oke, untuk poin kedua yaitu adalah mengenai keimanan dan membelanjakan harta dan balasan bagi yang berinfak. Iya. Seperti apa, Ustaz? Nah, ini yang kedua. Kalau tadi untuk mewujudkan hakikat iman kita perlu mengenal Allah. Yang kedua yang penting untuk kita lakukan adalah supaya kita mewujudkan hakikat iman, kita perlu buktikan iman dengan kesiapan kita untuk berkorban demi agama. Salah satunya apa? Dengan membelanjakan harta di jalan Allah. Banyak orang cerita bila agama, begitu minta sumbangan sedikit untuk agama, nggak mau ngasih. Ya. Nah, jadi terkadang bagaimana pengorbanan seseorang membelanjakan hartanya, ini juga mencerminkan tingkat keimanan. Makanya dikatakan as-sadaqatu burhan. Bersedekah dan mengeluarkan zakat adalah bukti keimanan. Nah, di sini Allah katakan, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Allah katakan, bagaimana supaya kita ringan mengorbankan harta kita di jalan Allah. Allah mengatakan, belanjakanlah harta yang Allah jadikan sebagai amanah di tanganmu. Jadi harta itu milik Allah. Kita hanya pemegang amanah. Kalau kita sebagai pemegang amanah, harta itu Allah titipkan kepada kita, maka logikanya orang yang dititip tidak boleh menggunakan harta yang dititip kecuali dalam hal-hal yang tidak melanggar amanah si penitip. Jadikan harta itu di tanganmu, jangan jadikan ia dalam hatimu. Kenapa? Kalau harta itu di tangan kita, maka posisi harta adalah sebagai sarana. Tapi kalau harta sudah kita posisikan dalam hati, maka di waktu itu harta menjadi tujuan. Kalau harta jadi tujuan, maka dapat harta sedikit pun kita payah untuk mengeluarkannya kembali. Tapi kalau harta itu hanya sebagai sarana, maka kita anggap harta ini adalah sebagai jalan bagi kita untuk berbuat baik. Jalan bagi kita untuk membantu sesama. Nah, jadi di sini dulu para sahabat Nabi pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah harta kami di tangan kami, agar kami tidak meminta kepada selainmu, dan jangan jadikan ia di hati kami, sehingga kami tersibukkan dari mengingatmu. Nah, jadi ini pentingnya kita dudukkan harta sebagai amanah Allah, sehingga kita bisa membelanjakannya. Oke, baik. Jangan jadi tujuan begitu ya Ustadz. Betul. Ya? Oke, dan kemudian kita harus membuktikan juga nih sepertinya Ustadz, kalau untuk di poin ini membuktikan keimanan kita dengan kemudian berinfak dan membelanjakan harta kita di jalan Allah juga. Betul sekali. Oke. Poin ketiga yaitu adalah dialog orang munafik dengan orang mukmin pada hari kiamat. Nah, ini dialognya bagaimana Ustadz? Ya. Sebelumnya kalau kita perhatikan dalam berinfak, membelanjakan harta, ini ada satu ayat di surah Al-Hadid ini yang cukup menarik. Allah mengatakan, "Man zalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifu lahu ad'afan fayudha'ifahu wa lahu ajrun karim." Siapa yang ingin menghutangkan Allah dengan hutang yang baik, sehingga Allah akan lipat gandakan hutang itu dan baginya pahala yang besar. Jadi di sini coba bayangkan, hakikat harta adalah milik Allah. Tapi ketika kita mau menghutangkan harta yang Allah amanahkan kepada kita itu untuk membantu orang kesusahan, Allah menganggap itu kita sedang menghutangkan Allah. Kalau kita diminta, tolonglah berikan utangmu. Kalau kita melihat kepada pribadi dan figur yang berhutang, mungkin dalam benak kita, tak mungkin bisa bayar nih. Begitu kan? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita merasa tenang. Bahwasanya apa? Menghutangkan orang tanpa kau eksploitasi dengan meminta, ya, bunga dan riba di sana, itu adalah perbuatan baik. Maka bagaimana caranya? Anggap sebenarnya yang berhutang bukan yang bersangkutan, yang sedang kau hutangkan adalah Allah. Kalau sekiranya ada orang mau berutang ke bank, bawa mobil Mercy atau bawa
ya Land Cruiser terbaru, dilihat ini meyakinkan ini untuk berhutang, maka bank pun tidak akan mempersulit dia untuk mendapatkan cairan pembiayaan. Nah, coba bayangkan Allah pemilik alam semesta ini yang sedang kita hutangkan. Kira-kira kita takut nggak balik hutang itu? Nggak takut sih kayaknya. Maka dari itu, kalaupun orang yang kita hutangkan tidak bisa membayar, maka Allah sebagai penjaminnya menjamin bahwasanya apa yang kau hutangkan akan datang berlipat ganda walaupun bukan dari orang yang bersangkutan. Kadang-kadang dilipat gandakan rezeki kita gara-gara kita ngutangkan orang. Udah 10 tahun belum dibayar-bayar. Tapi karena kita sabar, Allah buka pintu rezeki lain. Yang kalau dihitung, rezeki yang diberikan itu berlipat-lipat ganda dari apa yang pernah kita hutangkan dan belum dibalikkan itu. Jadi ini yang perlu untuk kita lihat supaya menyemangati kita. Nah, maka dari itu kalau kita kembali kepada pertanyaan yang diajukan tadi mengenai bimbingan orang-orang yang beriman, ya. Tentunya orang-orang yang beriman ini dikatakan wa yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Digambarkan pada hari kita akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, cahaya mereka itu nampak bersinar dari wajah mereka, dari samping mereka. Pada hari ini kalian akan mendapatkan kabar gembira karena betul-betul telah mewujudkan keimanan yang sebenarnya. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan pada orang yang beriman? Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga keimanan kita adalah bagaimana kita menjaga hati kita itu tetap lembut. Hati kita itu tetap sehat. Karena baik buruknya manusia sangat ditentukan oleh kondisi hatinya. Nah, orang yang kadang-kadang hatinya itu mengeras. Ini hatinya bahkan bisa sakit, bahkan mati. Inilah yang kemudian menjadikan seseorang, kalau dari perspektif agama, dianggap dia jadi orang yang bebal. Mau diberikan nasihat apapun tidak masuk lagi ke kepalanya. Ya, makanya kalau kita lihat di sini cukup menarik, Allah mengatakan, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka. Jangan mereka seperti orang-orang yang telah menerima kitab suci dari umat terdahulu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang hingga hati mereka menjadi keras. Mereka itu orang-orang fasik, kata Allah. Jadi ancaman betul. Kalau kau mengaku beriman, tapi kau tidak jaga hatimu, ancaman kita bisa jadi orang fasik. Fasik artinya apa? Keluar dari aturan agama. Bagaimana supaya hati kita tak keras? Dua hal disebutkan di sini. Pertama apa? Antakhsha qulubuhum bizikrillah. Kita perlu khusyuk mengingat Allah. Banyak orang berzikir. Zikirnya tapi hanya sebatas zikir lidah. Allah, 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 Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi zikir itu tidak menjadi khusyuk yang mempengaruhi hati. Sehingga ya bisa dikatakan zikir lisan tadi tidak terlalu mempengaruhi sikapnya. Yang kedua, wama nazala minal haq. Patuhilah aturan-aturan yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Itu kunci. Jadi zikir dan membaca Quran apabila dilakukan dengan penuh kekhusyuan, inilah nutrisi terpenting yang membuat hati tak menjadi keras. Kalau sekiranya zikir jalan, baca Quran tanpa tadabbur jalan, ya kita bisa melihat realitas saat ini. Yang berzikir gak pernah kurang, yang khatam Quran tak pernah kurang, tapi kenapa zikir dan bacaan Quran itu belum memberikan dampak yang signifikan kepada perilaku dan sikap orang yang berzikir dan membaca Quran? Jawabannya
Karena belum dilakukan dengan khusyuk. Khusyuk, ini kuncinya. Ya. Jadi di sini pertama Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita jangan sampai kita masuk dalam kelompok orang-orang yang dalam kondisi bisa dikatakan ya keras hatinya. Keras hati. Nah, bagaimana pula dengan orang-orang yang kafir? Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim, dikatakan. Orang-orang yang kufur kemudian mendustakan Quran, mendustakan ayat-ayat kebesaran Allah, maka mereka itu penghuni neraka. Jadi jelas kontras sekali bagaimana orang-orang yang beriman perlu untuk menjaga keimanannya lewat zikir dan bacaan Quran serta dengan memperbanyak sedekah. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Orang-orang yang bersedekah, ya, laki-laki maupun perempuan, dan memberikan pinjaman kepada Allah, mereka itulah yang akan dilipat gandakan pahalanya dan bagi mereka balasan yang mulia. Nah, ini kalau kita lihat kaitan erat dengan bimbingan bagi orang yang beriman dan balasan bagi orang yang kafir. Oke, baik. Itu tadi menarik ya kalau misalnya kita meminjamkan hutang gitu ya. Kadang kalau udah datang nih saudara atau misalnya teman yang kelihatannya mau minjem hutang, kita langsung nih wajahnya berubah gitu tapi ternyata balasannya itu luar biasa. Betul. Ya, kalau kita ikhlas. Oke, selanjutnya adalah mengenai hakikat dunia dan juga amal soleh. Nah, ini gimana Ustaz penjelasannya? Iya. Kalau kita ingin mewujudkan keimanan yang sebenarnya, kuncinya juga memahami hakikat dunia. Karena banyak orang menganggap dunia ini adalah yang terakhir. Hidup kan cuma sekali, kalau nggak sekarang kapan lagi? Ya. Seakan-akan begitu dunia habis ya sudah. Nah, Al-Quran selalu mengingatkan kepada kita bahwasanya apa? Hakikat dunia itu apa? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama. Nah, dikatakan di sini hakikat dunia itu adalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara sesama manusia dengan berlomba mana yang paling banyak kekayaan, harta dan anak serta keturunannya. Seperti apa? Seperti tampilan hujan yang mengguyur tanam-tanaman sehingga kemudian gara-gara air hujan itu tanaman pun menjadi tumbuh dan warnanya seketika menjadi kuning, tapi kemudian layu dan hancur. Di akhirat kelak Allah berikan azab. Jadi kalau kita lihatlah tumbuhan dari mulai benih yang kita tanam, mulai tumbuh keluar tunasnya hingga kemudian makin besar, nampak menghijau, nampak keluar buahnya. Tapi seketika nampak begitu puncak dari keindahan pohon tadi, seketika saja pohon itu mulai layu. Buahnya mulai membusuk. Dedaunannya mulai menguning. Seketika itu kemudian mulailah rontok. Begitulah hakikat manusia. Ya, kadang-kadang kita di fase awal kehidupan itu kan lemah. Masih bergantung sama kedua orang tua. Saat kita sampai usia balik, mulai kita sedikit lebih mandiri. Nah, di usia 40-an kita mulai berada di puncak kekuatan kita. Tapi seketika masuk usia 60 ke atas, mulai kembali kita melemah. Penyakit sudah mulai datang. Sehingga kalau dihitung-hitung, masa kenikmatan manusia dengan segala kebanggaannya itu nggak lama sebenarnya. Sama seperti masa bertahannya pohon tadi, sebelum menjadi layu kembali. Nah, ini ingin diingatkan kepada kita bahwasanya apa? Senikmat-nikmat pun engkau berada di dunia, itu kenikmatan yang sementara. Dan tentunya orang yang bodoh adalah orang yang mendahulukan sesuatu yang sementara dibandingkan sesuatu yang abadi. Kan begitu?
Kalau kita tahu ada yang abadi, maka tentunya walaupun yang abadi itu nanti, tapi kita harus bersabar untuk bisa meraihnya. Bukan dengan ketidaksabaran kita abaikan yang abadi, sekedar mengejar yang fana. Nah, ini menjadi salah satu problem. Nah, untuk itu Allah ingatkan kepada kita juga bahwasanya apa? Mengejar akhirat itu perlu adanya kompetisi. Perlu kita ini bersaing. Jadi kadang-kadang kata-kata persaingan itu seakan-akan untuk urusan dunia saja. Bersaing dalam prestasi, bersaing dalam olahraga, bersaing dalam bisnis. Tapi sebenarnya beramal soleh pun perlu persaingan. Supaya kita termotivasi nyumbang lebih banyak, sholat lebih baik, baca Quran lebih khusyuk, dan lain sebagainya. Nah, paling menarik adalah setelah bercerita tentang hakikat dunia, Allah Subhanahu wa taala di sini bercerita kepada kita tentang musibah serta qada dan qadar. Kenapa? Karena bisa kita katakan hakikat iman itu akan nampak di saat seorang itu ditimpa musibah. Ya. Kalau orang itu imannya kaleng-kaleng, istilah kita, ya maka begitu dapat musibah goyah, dia akan mulai berburuk sangka kepada Allah. Dia akan jauh dari agama. Tapi sebaliknya orang yang betul-betul beriman, guyuran datangnya musibah dalam kehidupan justru membuat dia makin solid, bahkan makin bersandar kepada Allah. Maka Allah katakan di sini, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satupun bencana yang menimpamu di muka bumi, menimpa dirimu sendiri, kecuali semua bencana itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum kamu ada. Sebelum kita ada, sudah ada. Tabrakan atau kena banjir atau tenggelam atau hilang dan lain sebagainya, sudah ada semua. Bahkan sebelum manusia diciptakan karena ilmu Allah. Nah, kenapa pentingnya kita beriman kepada qada dan qadar tadi? Allah katakan, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Beriman kepada qada dan qadar ini tujuannya supaya kau tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu dan tidak berbangga diri terhadap apa yang telah kau capai. Nah, coba bayangkan kalau orang dapat musibah, sering sekali berandai-andai, aduh sekiranya lah bukan dia yang bawa mobil itu, mungkin gak tabrakan. Aduh sekiranya lah gak jadi berangkat kemari, mungkin gak jadi hilang. Sekiranya lah gak nikah sama si Fulan tuh, mungkin gak cerai. Seorang ketika terjadi sesuatu yang dianggapnya tidak mengenakkan, langsung pikiran kita berandai-andai, menyesali, dan membuat semacam gambaran-gambaran, kalau ini tak terjadi maka akan begini. Nah, ini justru menambah kesedihan itu makin dalam. Makanya Allah katakan, kau katakan saja, qadarallah. Yang terjadi ini Allah sudah takdirkan. Dan apa yang Allah telah takdirkan, pasti Allah akan wujudkan. Dengan demikian, kita akan serahkan segalanya kepada Allah. Lebih mampu kita bersabar. Sebaliknya, coba bayangkan, ketika seorang sukses, jika ia tidak beriman kepada qada dan qadar, maka dia akan anggap segala yang aku raih ini karena kejeniusanku, karena kesungguhanku, karena etos kerjaku. Tapi Allah katakan, enggak. Semua yang dapat, ini juga karena Allah. Sehingga kita pun lebih membumi dan tidak menyombongkan diri. Jadi ini sebenarnya kunci supaya kita bisa mewujudkan iman yang sebenarnya. Nah, untuk itu kalau kita lihat sebagai penutup, orang-orang yang beriman di sini kan harus menyadari Nabi dan Rasul Allah utus. Nabi dan Rasul ini adalah perantara yang menyampaikan firman Allah kepada kita. Jadi iman yang benar diukur dari seberapa keimanan kita dan kepercayaan kita kepada apa yang disampaikan Nabi dan Rasul.
Maka dari itu penutup Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kau kepada Allah, wa aminu bi rasulih. Berimanlah kau kepada Nabi Muhammad, yu'tikum kiflaini mir rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Allah akan berikan kepadamu rahmat, dua bagian, dan menjadikan cahaya untukmu. Dengan cahaya itu kau dapat berjalan sehingga Allah kemudian mengampunimu. Jadi ini tentunya gambaran diajak umat-umat terdahulu untuk masuk Islam. Orang Yahudi, orang Nasrani. Kalau mereka masuk Islam, kebaikan mereka tak hilang. Kebaikan mereka akan double, diberikan 2 kali lipat. Tapi kalau mereka menolak untuk beriman kepada Nabi Muhammad, maka kebaikan mereka pun akan sirna. Karena setelah Nabi Muhammad diutus, tidak diterima iman kecuali beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini gambaran tentang isi dari surah Al-Hadid ini. Nah, sedikit saya ingin sampaikan kaitan dengan ayat mengenai besi. Karena di dalamnya ada isyarat ilmiah. Wa anzalnal hadida fihi ba'syun sadid wa manafi' linnas. Pada ayat ke-25 Allah katakan, kami turunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Kata-kata memiliki kekuatan hebat ini mengisyaratkan tentang pentingnya industri militer. Sedangkan kata-kata manafi' linnas mengisyaratkan tentang pentingnya industri sipil. Dan keduanya membutuhkan besi. Nah, yang paling menarik, Allah katakan kami turunkan besi. Kalau dalam ilmu fisika, ternyata besi ini unsur yang bukan berasal dari bumi pada awalnya. Tapi datang dari luar angkasa. Sejalan dengan apa yang Allah katakan anzalna. Anzala artinya turun dari tempat tinggi ke tempat lebih rendah. Jadi ini termasuk di antara beberapa isyarat ilmiah yang tentunya menambah keimanan kita akan kebenaran firman Allah. Oke, menambah ilmu, menambah keimanan kita juga ya, sahabat Al-Quran ya, mengenai besi tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz. Oke, sahabat Al-Quran, untuk surah Al-Hadid kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa memetik hikmahnya ya, sahabat Al-Quran semuanya. Oke, video aja kembali sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Kita akan kembali lagi di episode mendatang untuk membahas surah yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.